Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Berputus asa akan membuat kalian menjadi mangsa-mangsa syaitan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah akan mengampuni seluruh dosa tanpa pengecualian. Bagaimanapun besarnya, kalian datang menyesal, bertaubat, memperbaiki diri, Allah akan ampuni seluruh dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatil ghurril mayamin wa sairina ala nahjihil qawimi ila yaumiddin. Amma ba'du, yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih musiyan wa mudhakkiran ibadahu biqawlihi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa ma yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kebanyakan kita asyik hanyut bersama angan-angan kita. Kita mengikuti hawa nafsu kita tanpa terasa usia kita, hadirin sekalian, sebahagian besar telah berlalu. Kita melangkah semakin dekat menuju akhir hidup kita. Apa-apa yang pernah kita kumpulkan di masa lampau, apa yang pernah kita bangun, kedudukan yang pernah kita duduki, semua itu akan menjadi sia-sia kecuali apabila semua itu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya, para hadirin sekalian, dan seluruh umat manusia, apapun yang mereka miliki, apapun yang mereka bangun, gelar apapun yang mereka raih, semua itu sia-sia kecuali bersama Allah, di jalan Allah, bersama Rasulnya, mengikuti sunnah dan petunjuknya. Ini yang akan menjadi jaminan bagi kita untuk selamat di hari akhir nanti. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan biarkan diri kalian hanyut terlena, dilupakan oleh harta benda kalian, kesibukan untuk mengumpulkan, mengoleksinya. Begitu pula anak-anak yang kalian cintai. Jangan mereka membuat kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengingatnya.
Karena ini akan merugikan kita, juga merugikan anak keluarga yang kita cintai. Kita akan merusak diri kita dan merusak mereka semuanya. Di saat kita tidak mengingatkan diri kita selalu dan mereka untuk selalu ingat kepada Allah, berjalan di atas jalannya. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal itu, lupa, hanyut, terlena bersama angan-angan dan hawa nafsu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Mengapa tidak? Mereka menjual kehidupan mereka yang kekal abadi, kebahagiaan dalam arti yang sebenarnya untuk kehidupan fana yang singkat, yang kita lalui tanpa terasa begitu cepat. Kemarin kita masih anak-anak, remaja, dewasa, berkeluarga, tahu-tahu hadirin sekalian tanpa terasa rambut kita yang hitam berubah berwarna putih. Tubuh kita yang kokoh kuat mulai hadirin sekalian merapuh. Pandangan mata kita, telinga kita, jantung kita, organ-organ tubuh kita mulai menurun sedikit demi sedikit. Ini merupakan peringatan dari Allah. Bersiap-siaplah sebelum terlambat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, di saat memberikan peringatan, ancaman kepada kita, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin berlaku kejam terhadap hambanya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mereka tersadar, karena mereka hidup bukan untuk kehidupan dunia, tapi dunia Allah ciptakan bagi mereka, tapi mereka hidup dipersiapkan untuk kehidupan yang jauh lebih indah. Oleh karena itu Allah berikan satu perumpamaan kepada kita semua untuk melihat hakikat kehidupan dunia ini, yang seringkali membuat saudara dengan saudara berkelahi, teman dengan teman bermusuh-musuhan, bahkan seorang tega demi kepuasan dan hawa nafsunya melakukan kejahatan di atas muka bumi, menyengsarakan saudara-saudara mereka. Allah berfirman, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'hu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka ini memiliki seluruh kekayaan di bumi ini, ditambah lagi dilipat gandakan oleh Allah, lalu mereka dapat menebus diri mereka dari adab hari kiamat, mereka tidak akan sayang-sayang menebus diri mereka. Apalagi kita tidak memiliki kekayaan sebanyak itu. Tapi ingat, yang sedikit kita dapatkan di jalan Allah, kita keluarkan di jalan Allah, berbuat kebaikan terhadap sesama manusia, berlaku adil, membela orang-orang yang mazlum di hadapan orang-orang yang zalim. Ini merupakan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah hadirin sekalian ancaman yang begitu banyak dalam Al-Quran terhadap mereka-mereka yang ingkar, durhaka, hanyut bersama hawa nafsu mereka, berlumuran dosa, seolah-olah mereka merasa diri mereka telah terusir dari rahmat Allah. Tahu-tahu Allah menyeru mereka dengan seruan yang penuh dengan kasih sayang, memberikan kesempatan kepada mereka. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah terjerumus dalam dosa, tenggelam hanyut bersamanya, betapapun besarnya dosa kalian, jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Selagi kalian masih dalam keadaan sehat, nyawa kalian belum sampai di kerongkongan, kesempatan bertaubat terbuka bagi kita semua. La taqnatu min rahmatillah. Bukan hanya Allah bersiap mengampuni, bahkan memberikan harapan. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Berputus asa akan membuat kalian menjadi mangsa-mangsa syaitan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah akan mengampuni seluruh dosa tanpa pengecualian. Bagaimanapun besarnya, kalian datang menyesal, bertaubat, memperbaiki diri, Allah akan ampuni seluruh dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ini kesempatan kita, kapan lagi kalau bukan saat ini? Mungkin kita melangkah pulang ke rumah, datang penjemput yang Allah perintahkan untuk menjemput kita. Jangan kita tunda, jangan kita berangan-angan seolah-olah kita masih hidup panjang. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan, setelah syaitan di hadapan Allah bersikap sombong, berkata, "Hadzal ladzi karramta alayya, lain akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila." Ini makhluk yang kau utamakan atas saya, menunjuk pada Adam. Kalau kamu berikan kesempatan buat saya, niscaya saya akan menggelincirkan dia, mengendalikan dia dan anak-anak keturunannya kecuali sedikit dari mereka. Tahu-tahu hadirin sekalian, iblis berhasil menipu kakek kita untuk lupa kepada peringatan Allah. Begitu kakek kita dan nenek kita mencicipi buah terlarang, lupa dan lepas dari kontrol, langsung iblis tertawa terbahak-bahak, tertawa senang. Bahkan Allah mengatakan, walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Ternyata dugaan iblis benar. Sebagian besar orang lebih suka ikut iblis daripada mengikuti Allah dan percaya pada janjinya. Padahal janji syaitan palsu, sedangkan janji Allah hak. Bagaimana tidak? Dia yang menciptakan kita, yang menganugerahkan seluruh kehidupan kita. Apa yang dilakukan iblis untuk kita? Kenapa kita percaya pada iblis, lupa kepada Allah? Tahu-tahu hadirin sekalian, di tengah-tengah tawa iblis yang bangga dan terbahak-bahak, Adam alaihi salatu wassalam bertaubat kepada Allah. Bahkan dengan ilham, bimbingan dari Allah, karena Adam tidak menyombongkan diri. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam menerima hadirin sekalian bimbingan dari Allah. Di tengah penyesalannya, langsung dia bertobat kepada Allah, berkata, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah terima taubatnya dan ampuni dia. Pada saat itu hadirin sekalian, iblis terpukul luar biasa. Kalau seandainya iblis mau bertobat, Allah juga pasti ampuni. Tapi kebanggaan dan kesombongan. Ini perbedaan antara dosa Adam, terjerumus dalam dosa, dengan dosa iblis yang menghalangi dia untuk bertobat. Sombong dan dengki. Hati-hati terhadap kesombongan. Setiap ada bisikan syaitan yang membisikkan kita kesombongan, ingat, kita dari mana berasal? Siapa yang melimpahkan dan memberikan kita semua ini? Semua ini tidak akan berarti bagi kita kecuali di saat kita berjalan di bawah naungan rahmat Allah. Baru hari ini sekalian kita akan menerima betul-betul janji-janji yang indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali pernah mengatakan, ajaban liman yatakabbar. Sungguh mengherankan orang yang sombong. Awaluhu nutfah. Awal dirinya setelah menjadi tanah, diambil saripatinya adalah sperma. Sperma itu benih kita, bukan dari permata, bukan dari berlian, bukan dari emas, dari cairan yang menjijikkan. Wa fi batnihi khar'ah. Dalam perutnya isinya apa? Kotoran. Wa akhiruhu jifah. Akhir dari kehidupannya bangkai yang berbau busuk. Lalu apa yang kita mau banggakan? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk melindungi hambanya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku yang mengabdi kepadaku, berlindung padaku, kau tidak akan punya kekuasaan. Berarti iblis berkuasa hanya kepada mereka yang mengabdi kepadanya dan mempersekutukan Allah, sebagaimana firman-Nya, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Kekuasaan syaitan hanya pada dua orang. Satu yang mengabdi kepada syaitan, kerjasama untuk mencari keuntungan. Yang kedua, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pejabat diberikan amanat, dia khianati amanat,
Dia tahu perbuatannya tidak benar. Orang seperti ini hadirin sekalian, orang yang mengabdi kepada syaitan. Orang seperti ini akan menjadi budak syaitan. Dia beranggapan dirinya senang, dia beranggapan dirinya hadirin sekalian mulia, padahal sedang digiring menuju jurang kehancuran yang kekal dan abadi. Tapi orang-orang yang merendah di muka bumi, yang hormat kepada Allah, walaupun dari kalangan orang yang tak terpandang, mereka lah yang akan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita meninggalkan Allah, jangan pernah kita lupa kepada Allah. Seluruh hidup kita bergantung kepadanya. Bila Allah meninggalkan kita, jantung kita akan berhenti, paru-paru kita tidak akan berkembang dan kuncup kembali, pencernaan kita tidak akan bekerja. Oleh karena itu, apa yang membuat kita bangga lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, pada saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, bulan yang diharamkan Allah. Mendidik kita untuk menjunjung tinggi kehormatan dan tidak berbuat aniaya kepada sesama kita. Mari jadikan bulan suci ini, bulan suci berikutnya, bulan Dzulhijjah, begitu pula bulan suci Muharram. Ini merupakan bulan di mana amal-amal saleh manusia dilipat gandakan. Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih. Siapa yang menghormati, mengagungkan hurumatillah, kehormatan-kehormatan Allah yang wajib kita jaga, itu akan membawa kebaikan yang lebih besar baginya. Maka mari sebelum terlambat, sebelum kesempatan kita hilang, kita kembali pada Allah. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa kita, memperbaiki hidup kita, mensucikan jiwa kita, begitu pula menjaga, memelihara anak keluarga kita, menganugerahkan kita rezeki yang halal, yang thayyib, yang penuh keberkahan, yang akan menjadi bekal sebaik-baiknya bagi kita semua dan keluarga kita. Allah jauhkan dari yang haram, yang busuk, yang akan merusak, walaupun jumlah begitu banyak, tapi semua tidak berarti, karena semuanya akan mendatangkan petaka bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ij'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun waj'alna min hizbika fa inna hizbaka humul muflihun waj'alna min awliyaika fa inna awliyaaka la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma ansur ya rabbana ibadakal mujahidina fi sabilika fi Gaza
وفي اليمن وفي لبنان وفي جميع أنحاء بلاد المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم ألف بين قلوب عبادك المسلمين. اللهم ربنا أفرغ عليهم الصبر وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من الصهاينة والكفرة والملاحدة والمنافقين الذين تواطؤوا معهم من حكام المسلمين. اللهم دمرهم تدميرا وفرقهم تفريقا وشتتهم تشتيتا. اللهم يا ربنا قوت ملكهم. اللهم يا ربنا ألقي في قلوبهم الرعب وافعل بهم كما فعلت يا ربنا بالمشركين من أعدائك من اليهود والنصارى والمشركين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.